Program Jambi Emas pemerintah Provinsi Jambi terus mendapat apresiasi masyarakat. Seperti program bedah rumah yang telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa program lain yang juga menjadi unggulan pemerintah Provinsi Jambi juga didukung masyarakat. Seperti irigasi DI Suban yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Jambi mampu meningkatkan kesejahteraan petani di 2 desa, yakni Desa Rawamedang dan Desa Sri Agung. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Irigasi Suban Sutanto mengatakan, masyarakat di 2 desa ini sangat terbantu dengan adanya irigasi DI Suban. Perhatian pemerintah Provinsi Jambi terhadap masyarakat di 2 desa dalam Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya bantuan yang mengalir ke masyarakat, terutama petani yang mengairi sawahnya dengan irigasi DI Suban. Luas lahan yang diairi oleh irigasi Suban saat ini 1.120 hektar dengan tanaman padi varietas unggul. Kami sangat merasakan bahwa apa yang dicanangkan oleh Pak HBA dalam visi misinya itu dari 2010 sampai sekarang kami rasakan realisasinya. Ya. Seperti yang kami rasakan untuk infrastruktur irigasi dari 2010 sudah dibangun infrastruktur yang sudah cukup bagus di jaringan irigasi kita. Apalagi tahun ini kami di GP3A ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan secara swakelola untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang selama ini mungkin belum dipercayakan ke kami. Dengan adanya kepercayaan ini otomatis secara organisasi kami bisa lebih baik untuk mengatur secara keseluruhan dan jaringan irigasi bisa terpelihara karena masyarakat petani dan organisasi merasa memiliki infrastruktur ini. Sejak tahun berapa ada sawah ini Bang di sini di Suban ini? Sejak tahun 1995. Ya, 95. Tapi 2010 baru pada masa awal HBA baru irigasi. Irigasi sudah, tapi ada belum dilanjutkan dengan peningkatan jaringan irigasi selanjutnya. Jadi memang dari visi misi Pak HBA secara di lapangan kami merasakan adanya nilai tambah. Dengan adanya irigasi Suban, petani di 2 desa yakni Desa Rawamedang dan Desa Sri Agung mampu panen padi 2 kali setahun. Sekretaris Desa Sri Agung, Rahman, mengatakan masyarakat sangat berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani, seperti mengatasi maraknya alih fungsi lahan yang terjadi belakangan ini. Jika tidak dicarikan solusi, dikhawatirkan dapat mempengaruhi petani di Desa Rawamedang dan Sri Agung ini untuk ikut mengalih fungsikan lahannya dari pertanian ke perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi di kabupaten lain. Selain itu, petani minta pemerintah membuatkan jalan usaha tani menuju sawah mereka. Masyarakat merasa terbantu dan saat ini kita lihat ya makin gairah lah masyarakat itu melaksanakan pertanian di desa 2 desa ini. Apa harapan kita kepada Bapak? Harapan kita untuk yang masa yang akan datang ini, sebagaimana beras kita sekarang dibawa ke Riau, sedangkan di Jambi mungkin membutuhkan karena lahan sawah mungkin kurang, maka ini mintalah jalan-jalan yang menuju ke daerah Bungo dan sebagainya itu dibuka sehingga tidak ke Riau lagi membawa beras, mungkin kami bisa menyebarkan sampai ke daerah Merangin, Sarolangun, Bungo, beras-beras kami ini. Oke, perkiraannya berapa ton pada tahun kita menghasilkan? Itu diperkirakan sampai 64 ton. Itu per satu kali panen atau per tahun? Setahun? Ya. Siapa nama lengkap Pak? Pak Haji Muhammad Nasir. Haji Nasir. Sekdes Desa apa? Sekdes Desa Sri Agung. Selain padi sawah, petani di 2 desa dalam Kecamatan Batang Asam ini juga menanam tanaman palawija untuk menyelingi tanaman padi warga. Tanaman palawija ini sangat membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Ivan Wirata ketika melakukan pertemuan dengan petani pengguna air irigasi Suban mengatakan pemerintah akan terus berupaya melengkapi semua fasilitas yang diperlukan warga pengguna irigasi Suban ini, seperti pembangunan jalan di persawahan atau jalan perintis pertanian yang akan dibangun untuk membantu petani mengeluarkan hasil panen. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi akan mengajak semua kelompok tani di kabupaten lain untuk belajar ke petani pengguna air irigasi Suban dalam penggunaan dan pengelolaan air irigasi.
Irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Provinsi Jambi yang secara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini di atas 1000 hektar. Jadi luasannya 1112 hektar ya. Yang mana secara fungsional semua berfungsi. Jadi 100% berfungsi. Jadi kalau ibaratnya musimnya itu 250%, berarti 2,5 kali musim. Jadi padi, palawija. Jadi kalau 2 tahun 5 kali musim. Jadi sebenarnya seperti inilah yang namanya irigasi yang kita inginkan, yang betul-betul tepat guna, tepat sasaran inilah. Nah, kita bayangkan kalau dia 5 ton aja ya, kali 2 kali 10 ton. 10 ton kali luas 1000 itu sekitar 10.000 tadi ya. 10.000 kali satu dijadikan kilogram, hitung-hitung saya itu hampir 74 miliar itu. Kalau dijadikan, kalaupun harga padi itu tadi sekitar 8.000. Kalau gabah kering itu sekitar 3.500. Nah, dan tadi ini kebetulan ini ada ketua GP3. Nah, jadi kalau irigasi itu dikatakan irigasi itu bagus dari mulai pemeliharaannya, dia punya kelembagaannya, itu GP3A. Kenapa tugas GP3A ini menentukan pengaturan pintu-pintunya, kapan distribusi airnya, dia yang mengatur. Jadi petani-petani tidak ada lagi saling berebut. Jadi jumlah air yang diairi 1.100 hektar itu sesuai kebutuhan, karena ada organisasinya. Sampai hari ini ada berapa titik yang irigasi seperti ini di Provinsi Jambi? Sebenarnya 4. Lihat, tapi yang paling potensi dan paling berhasil ini adalah DI Suban. Berhasilnya petani mengelola irigasi Suban ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan oleh kelompok pengguna dan pengelola irigasi Suban dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.